Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Abdul Ngawaro dari mahasiswi semester 1 NPM 0332311007 dari Prodi PG PAUD Universitas Hairun Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UTS dari mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh dosen Irham Wibowo SPD MPD. Dalam hal ini, Dewan HAM PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang mengkritik tindakan Israel yang menyebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun implementasi resolusi ini tergantung pada negara-negara anggota PBB dan kekuatan politik yang ada. Bagaimana pandangan Anda terhadap konflik Israel dan Palestina? Apakah konflik tersebut sudah melanggar hak asasi manusia? Jika iya, mengapa Dewan HAM PBB tidak bertindak? Jika tidak termasuk pelanggaran HAM, jelaskan. Konflik antara Israel dan Palestina sudah melanggar hak asasi manusia. Konflik Israel dan Palestina adalah konflik yang kompleks dalam melibatkan sejarah, agama, politik, dan sumber daya. Pandangan mengenai konflik ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Beberapa orang melihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sementara yang lain mungkin melihat pandangan yang berbeda. Siapa yang layak dibawa ke Mahkamah Internasional? Perdana Menteri Israel atau kelompok Hamas? Mengapa konflik kedua negara hanya berakhir dengan gencatan senjata? Pertanyaan mengenai siapa yang layak dibawa ke Mahkamah Internasional terkait dengan konflik antara Perdana Menteri Israel dan kelompok Hamas adalah subjektif dan tergantung pada sudut pandang masing-masing individu. Mahkamah Internasional adalah badan hukum internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Namun, Mahkamah Internasional hanya dapat memeriksa kasus yang diajukan oleh negara-negara yang telah mengakui yurisdiksinya atau melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Terkait dengan mengapa konflik antara Israel dan Hamas sering berakhir dengan penggunaan kekuatan militer. Ini adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan sejumlah isu politik, sejarah, agama, dan keamanan. Menurut Anda, apakah solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut? Ya, saya tidak memiliki opini pribadi, namun ada beberapa pendekatan yang umumnya dianggap sebagai solusi yang baik untuk menyelesaikan konflik antara dua negara. 1. Diplomasi. Upaya diplomasi melalui dialog dan negosiasi adalah cara yang umum digunakan untuk menyelesaikan konflik. 2. Arbitrasi. Arbitrasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik setuju untuk membiarkan pihak ketiga netral memutuskan hasilnya. Ini dapat dilakukan sebagai pengadilan internasional atau lembaga arbitrasi yang diakui secara internasional. Ya, sekian presentasi hari ini tentang Pancasila. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.